Oke, saatnya share screen dimulai. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online Kredit Plus tahun 2020. Selanjutnya next. Ya, ini daftar nama anggota kelompok kami. Kemudian saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Next. Ya, finansial teknologi. Finansial teknologi atau lebih populer dengan fintech merupakan inovasi yang menggabungkan antara financial service dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Jenis fintech cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggelapan dana, dalam kurung crowdfunding, e-money, peer-to-peer lending, payment gateway, remittance, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui fintech yakni peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Risiko kebocoran data. Dalam implementasinya, seringkali dalam pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi memiliki beberapa risiko. Salah satunya kebocoran data pribadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lemahnya sistem keamanan dari aplikasi atau sistem elektronik yang diciptakan oleh penyedia atau penyelenggara sistem elektronik. Rumusan masalah berdasarkan uraian penulisan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dapat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Mengapa perlindungan data pribadi dalam fintech teknologi sangat diperlukan? 2. Bagaimana analisis hukum atas kasus kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online Kredit Plus tahun 2020 dengan berdasarkan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Perlindungan data pribadi dalam finansial teknologi. Data pribadi merupakan data milik perseorangan yang harus dijaga, disimpan, dan rawat, serta dilindungi keasliannya dan kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi diantaranya adalah perlindungan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisis, penyimpanan, penampilan, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Hak-hak tersebut diatur dengan jelas dalam pasal 26 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Penyedia sistem elektronik dalam hal ini merupakan lembaga penyedia layanan simpan pinjam berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Menggunakan data pribadi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan nasabah saja, tidak menyalahgunakan data pribadi serta dokumen rahasia penting lain. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Yang pertama, melakukan sertifikasi demi mencapai legalitas sistem demi selarasnya dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Yang ketiga, memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya. Dan yang keempat,
tidak menyalahgunakan data pribadi, serta dokumen rahasia dan penting lainnya, serta memegang tanggung jawab penuh atas data tersebut. 2. Analisis kasus kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online Kredit Plus tahun 2020 berdasarkan ketentuan Perkominfo nomor 5 tahun 2020. Kebocoran data pribadi seringkali menimpa platform keuangan dan pinjaman online, salah satunya kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online Kredit Plus tahun 2020. Menurut laporan yang ada sekitar 896.000 data Kredit Plus yang bocor dan dijual. Selanjutnya yaitu kebocoran data pengguna Kredit Plus meliputi nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, email, nama kantor, nama anggota keluarga, jenis kelamin, gaji per bulan, status pernikahan, nama ibu, nomor handphone, dan nama pasangan, serta agama. Berdasarkan pada pasal 9 ayat 1 Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, maka pihak dari Kredit Plus sudah dianggap lalai dalam hal menjaga keamanan data penggunanya. Kominfo dapat menindak tegas PT Finansia Multifinance selaku pemilik dan penyelenggara sistem elektronik Kredit Plus melalui sanksi berupa pemutusan akses aplikasi. Kebocoran data pribadi pada sistem Kredit Plus telah memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Unsur melawan hukum. Perbuatan yang terjadi merupakan kelalaian dari Kredit Plus dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. 2. Unsur perbuatan melawan hukum. Pengelolaan data dan informasi tidak dikelola, diawasi, dan disimpan dengan baik dan aman sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi nasabah. Kredit Plus tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan data penggunanya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 huruf B UU ITE. Tiga, unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang terjadi dapat berupa kelalaian. Berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata, banyak hal yang dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok seperti 1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan. 2. Adanya sesuatu kewajiban kehati-hatian. 3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 4. Adanya kerugian bagi orang lain. 5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Kewajiban kehati-hatian merupakan asas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang mana maksudnya kehati-hatian adalah harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam kasus tersebut, Kredit Plus tidak melakukan kewajiban kehati-hatian dalam menjaga keamanan perlindungan data pribadi pengguna. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada masukan, kami sangat membantu kami. Terima kasih.